Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Maulana. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, dengan NIM 23017033. Baiklah, saya di sini ingin menampilkan sebuah perencanaan penelitian folklore saya mengenai cerita rakyat Timun Mas. Baiklah, saya akan menjelaskan ketertarikan saya terhadap penelitian Timun Mas ini dengan banyak mengandung nilai-nilai moral tentang keluarga, terutama terhadap seorang anak dan ibunya. Yakninya, plot dari cerita ini bahwasannya ada seorang janda yang ingin memiliki seorang anak, yang mana akhirnya ia meminta kepada seorang raksasa dan diberikanlah sebuah timun yang berisikan anak, dan nama anak tersebut adalah Timun Mas. Tujuan dari penelitian folklore ini adalah dari wawasan masyarakat, yang mana cara pandang masyarakat terhadap benda-benda gaib atau dukun-dukun atau makhluk-makhluk gaib yang bisa mengabulkan semua permintaan yang kita inginkan. Jadi dalam ini kita memandang sebuah segi religiusnya dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Cerita ini termasuk ke dalam sastra lisan karena termasuk dalam cerita rakyat. Berdasarkan pengertiannya adalah hasil kesusastraan dari masyarakat primitif yang kala itu belum mengenal huruf atau tulisan. Baiklah, selanjutnya adalah metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan pengumpulan dokumen-dokumen sebagai resepsi atau referensi yang meliputi jurnal yang relevan. Teknik analisis dilakukan dengan membaca naskah cerita dan mencatat hal-hal penting di dalam naskah tersebut. Adalah teori resepsi yang mementingkan pendapat khalayak pada sebuah isi, media, ataupun karya. Bisa pendapat umum yang bisa berubah-ubah terhadap suatu karya. Teori ini digagaskan oleh Stuart Hall yang menjelaskan bagaimana proses pendekodean penonton atau pembaca berlangsung di dalam sebuah karya. Jadi pada dasarnya saya menggunakan teori resepsi ini adalah dengan untuk memudahkan kita memahami apa itu cerita rakyat Timun Mas, dengan yang dibilang oleh Stuart Hall tadi menjelaskan bagaimana proses pendekodean penonton atau pembaca berlangsung dalam sebuah karya. Jadi di sini kita bisa memahami dengan menggunakan metode tersebut apabila sebuah karya atau cerita rakyat adalah sebuah sastra lisan yang ceritanya itu diturun-temurunkan dan belum jelas siapa yang memberikan cerita tersebut. Baiklah, masuk pada pembahasan terakhir, yakninya adalah contoh jurnal atau contoh artikel. Yakninya contoh artikel yang saya ambil adalah artikel dari seorang mahasiswa UNJ yang bernama Geani Kirani Bonya Tutul dari Fakultas Bahasa dan Seni. Yakninya perbedaan dan persamaan dalam artikel tersebut. Persamaannya adalah saya menggunakan metode penelitian yang sama dengan artikel tersebut, yakninya metode deskriptif, yang mana metode tersebut sama-sama menggunakan pengumpulan dokumen-dokumen atau membaca dan menyimpulkan dari naskah Timun Mas tersebut. Dari artikel tersebut adalah artikel tersebut tidak menggunakan teori sedikit pun, sementara perencanaan penelitian folklore saya menggunakan teori resepsi yang digagas oleh Stuart Hall. Mungkin cukup sekian rencana penelitian folklore saya.
Saya sudahi dengan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.